Saya meyakini 16 Agustus akan diumumkan oleh Presiden. Insya Allah. Amin, amin, amin. Karena kalau tidak tadi situasinya ya di Tidore Kepulauan ada aksi. Di tempat lain mungkin tidak ada aksi, tapi ya, sebagaimana dikatakan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Rizami bahwa Presiden Prabowo diharapkan dapat berpidato berkenaan dengan pengalihan status P3K paruh waktu di tanggal 14 Agustus nanti. Bapak Ibu, kita akan menyampaikan update informasi di mana rekan-rekan paruh waktu juga menyiapkan jika tidak ada penyampaian pidato Presiden berkenaan dengan P3K, maka mereka akan langsung turun demo. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, kita ketahui bahwa seluruh warga negara sentiasa menantikan pidato kepresidenan yang disampaikan oleh Presiden di kala itu. Tentunya momen penyampaian Presiden di setiap momen itu adalah suatu hal yang merupakan janji yang harus ditunaikan oleh seorang Presiden. Nah, berkenaan dengan itu, kita sudah beberapa kali mendengarkan statement dan mendengarkan rencana penyampaian Presiden Prabowo, baik disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 maupun oleh Ketua Komisi 2, di mana Presiden Prabowo diharapkan dapat menyampaikan kabar gembira bagi rekan-rekan P3K paruh waktu dan kebijakan terhadap P3K itu sendiri. Oleh karena itu, kita akan menyampaikan dua kabar berkenaan dengan penantian ataupun P3K yang mana mereka menunggu akan adanya pidato kepresidenan yang disampaikan oleh Prabowo berkenaan dengan kebijakan terhadap P3K. Nah, berita ini akan berkaitan, namun kedua berita ini nanti akan kita bacakan secara berurutan, karena jika tidak ada statement yang baik bagi rekan-rekan P3K, rekan-rekan ini akan langsung demo. Baik, informasi pertama kita lihat di sini bahwa menunggu pidato Presiden Prabowo 14 Agustus, P3K paruh waktu menyiapkan demo. Sebelum kita bacakan ini, kita bacakan dulu informasi pertama di mana P3K se-Indonesia menunggu pidato kenegaraan Presiden 14 Agustus. P3K dan paruh waktu se-Indonesia menunggu pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 14 Agustus mendatang. Ada yang menyebutkan 16 Agustus mana satu yang benar nanti kita akan cek. Pidato ini diharapkan menjadi kado HUT ke-18 RI bagi tentunya rekan-rekan P3K. Dalam Instagram Badan Koordinasi Kehumasan atau Bako Humas RI disampaikan jadwal rangkaian HUT ke-81 RI sebagai berikut. Nah, ini di Jumat 14 Agustus itu adalah sesi pidato kenegaraan Presiden RI pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD. Kemudian sesi kedua, Presiden akan memaparkan RUU APBN 2027 beserta rancangan nota keuangan di sidang paripurna DPR di saat bersamaan. Kemudian yang kedua adalah ziarah nasional Renungan Suci pada Sabtu 15 Agustus di Taman Makam Pahlawan Utama Jakarta. Dua agenda tersebut, kata Sekretaris GTKN yaitu Ratna Purwakesi, momen pidato Presiden yang paling ditunggu oleh rekan-rekan. Ya, ditambahkan ternyata pidato Presiden bukan 16 Agustus, melainkan 14 Agustus. Kami deg-degan sekali menanti momentum itu, kata Ratna kepada JPNN. Dia berharap permintaan yang diajukan P3K dan paruh waktu saat bertemu dengan Wakil DPR Sukmi Dasko Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara akan dikabulkan oleh Presiden Prabowo. Gaji P3K paruh waktu, guru, tendik, tenaga kesehatan, dan teknis lainnya adalah sangat rendah, padahal mereka bekerja layaknya ASN, PNS, maupun P3K penuh waktu. Oleh karena itu, diharapkan akan ada kabar gembira dari Presiden. Ada kecenderungan daerah tidak mampu lagi membayar P3K dan paruh waktu, sehingga ini jadi ancaman pemutusan hubungan kerja. Walaupun di beberapa rapat DPR itu disebutkan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja, namun terjadi di beberapa daerah secara nyata. Kami minta kejelasan nasib P3K paruh waktu, tugas kami utuh, gaji separuh, sangat tidak manusiawi, tegasnya. Sebelumnya, Ratna mengungkapkan pasca pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko yang memang ini adalah orang Gerindra,
Ada sinyalemen dari pihak istana bahwa menjelang HUT kemerdekaan ini, Presiden akan menyampaikan kabar baik untuk ASN termasuk P3K pada waktu pada pidato kenegaraan. Nah inilah Bapak Ibu ya, statement inilah yang menyebabkan rekan-rekan ini menunggu ya kepastiannya. Menurut Pak Sukmi, Presiden Prabowo akan menyampaikan kebijakan dalam menyelesaikan masalah guru. Ini akan menjadi kabar yang menggembirakan. Karena berharap kebijakan ini akan diumumkan tidak hanya menyangkut masalah guru paruh waktu, tapi juga tenaga kesehatan dan seluruh P3K. Nah, ini yang memang diharapkan karena memang beban kerja yang dilakukan guru dan semua P3K itu sama. Sinyal positif dari istana ini menurut Ratna makin kuat auranya saat adanya forum diskusi, grup diskusi pada 9 Juli. Ratna juga ikut hadir menyampaikan aspirasi dari GTKN itu sebagai berikut aspirasinya. Yang pertama, kejelasan status honorer atau non-ASN agar terakomodasi yang belum menjadi P3K pada waktu ya. Kemudian perubahan rekan-rekan menjadi penuh waktu, kemudian perubahan status P3K yang diharapkan menjadi PNS, kemudian adanya regulasi agar P3K bisa mencalonkan diri sebagai kepala sekolah, permasalahan TPG GPAI dan Inpasing, dan penggajian P3K yang diambil alih oleh APBN. Nah ini adalah beberapa yang diusulkan. Nah kita akan menunggu Bapak Ibu apakah tanggal 14 ini bakal diumumkan. Namun jika tidak Bapak Ibu ini ya, menunggu pidato Presiden, rekan-rekan juga menyiapkan demo. Mari kita lihat informasinya. Pidato kenegaraan Presiden yang direncanakan 14 Agustus menjadi penentu. Jadi tidaknya 20.000 P3K pada waktu melakukan demo ya, ataupun unjuk rasa damai menuntut kepastian nasib. Sekretaris GTKN Ratna berharap pidato penyampaian rancangan Undang-Undang APBN nanti akan menunjukkan keberpihakan untuk P3K pada waktu. Momen tersebut dipandang sebagai kesempatan penting untuk memberikan kepastian arah kebijakan kepada P3K maupun para waktu untuk dijadikan penuh waktu. Hingga hari ini kami tetap percaya Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, tendik, dan nakes dan P3K seluruh Nusantara. Yang melanjutkan kepastian status P3K pada waktu ke penuh waktu ini bukan sekedar perubahan administrasi, melainkan bentuk penghargaan atas pengabdian yang selama ini diberikan. Ya, kita berharap memang akan ada diumumkan. Apabila pidato kenegaraan Prabowo belum memberikan kejelasan, maka gelombang penyampaian aspirasi secara damai berpotensi semakin besar. Nah, mereka akan langsung demo ya. Lebih dari 20.000 anggota GTKN bersama tenaga kesehatan dan teknis telah menyatakan kesiapan untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, kita tidak tahu nantinya lokasi dan demonya di mana ini. Lebih lanjut dikatakan harapan P3K pada waktu sederhana, yaitu hadirkan kepastian, mewujudkan keadilan, tuntaskan kesejahteraan bagi seluruh P3K. Ya, kita nantikan saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini akan terwujud dan memberikan kabar gembira. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.